Hai traders, ketemu lagi bareng gue Opi Ohotela tentunya di podcast Ngoding Ngobrolin Trading. Langsung dari studio Mahadana Asta Berjangka 21 Aksa Tawar. Dan sudah ada bintang tamu kita yang kayaknya gak bosan-bosan nih ya gabung terus bareng podcast Ngoding. Betul. Yaitu Pak Lim Boon Yong atau biasa kita manggilnya Kobun atau Kak Bun ya, selaku founder dari Inti Central Trade dan juga profesional analis. Ya. Gimana kabarnya Kak Bun? Baik. Kalau Opi sendiri gimana nih? Kabar baik pastinya. Baik, Puji Tuhan ya, karena kan kita nyapa nih ya pada trader saya, jadi kita harus semangat. Tradersnya sendiri gimana kabarnya? Iya nih, kita ngobrol tanya kabar tapi kita nggak nanya kabar traders ya. Mudah-mudahan kabar baik dan makin sukses ya. Apapun yang dikerjakan berhasil semuanya, lancar. Biasa. Amin. Tapi ngomong-ngomong sekarang kesibukannya per hari ini ngapain aja nih Kak? Hari ini tadi kita bikin share review market yang kita udah bikin dari minggu lalu. Hasilnya seperti apa? Jadi before afternya itu kita share ke Mahadana, ke personil-personilnya Mahadana. Terus kita ada sedikit pembahasan tentang fundamental berita yang lagi hype untuk minggu ini. Terus per hari ini juga Inti bisa dibilang melebarkan sayap. Wih, tepuk tangan dong. Jadi kita bekerja sama juga dengan Mahadana cabang Aktiva. Wah, Gitu. jadi bukan Mahadana 21 aja ya, tapi Aktiva juga. Betul. Jadi Luar kita sekarang biasa. pegang 2 Mahadana, yaitu Mahadana 21 cabang Kuningan sama Mahadana Aktiva. Luar biasa. Tapi ini sebetulnya bagus juga ya buat Inti karena makin melebarkan sayap tentunya. Betul. Tapi gimana untuk pekerjaannya, sama aja atau mungkin ada sedikit? Untuk pekerjaannya sebenarnya job desk-nya tetap sama, Iya. nggak ada yang berubah. Mungkin cuma kita maintenance nasabahnya atau member-member daripada Inti Central Trade ini lebih banyak. Otomatis kita bagi waktunya juga harus cukup baik. Iya. Gitu. Kalau nggak baik kita nanti keteteran, akhirnya nggak kepegang semua nanti. Seperti Iya, itu. benar. Berarti yang kalau kemarin kan sebelum episode sebelumnya kan Iya. pembahasan bahwa anggota dari Inti Central Trade itu ada 150-an. Ya. 250. 250-an ya. Iya. Dan nanti kok Aktiva ini waduh, kayaknya hampir 500-an ya. Ya, semoga amin. Semoga amin. Nah, tadi sempat Kak Bun kan bahas ya, kita buat market plan, kemudian juga berita dan lain sebagainya. Nah, itu memang adalah rutinitas keseharian dari profesional analis yang ada di Inti Central Trade atau seperti apa? Untuk bikin plan itu biasa memang kita udah jadwalkan. Jadi Iya. setiap hari Senin kita akan review ulang apa yang udah kita planning kan, Iya. itu hit atau enggak. Kalaupun kita hit, kita share. Enggak hit pun kita juga tetap share dan kita kasih planning yang baru. Dan kalaupun enggak hit, kita pasti akan ada reasonnya. Reasonnya itu apa? Contoh dari berita ini yang bertolak belakang dengan planningnya. Iya. Jadi pastikan berita-berita itu kan akan muncul di waktu yang nggak kita duga. Bener ya? Kita nggak ada yang tahu berita itu jam berapa akan tayang atau Iya. publish. Terus apa yang terjadi. Contoh kayak bencana alam, kan kita nggak ada yang tahu Iya, itu betul. kapan terjadi. Nah, biasanya itu yang mempengaruhi planning market yang kita buat. Oke. Gitu. Jadi segala hal tuh emang harus dipelajari dan Tuh. sebisa mungkin di-share ya. Iya. Tapi kalau tadi sempat bilang hit, dia hit atau enggak hit tetap kita share ya. Iya. Nah, maksud dari hit itu apa sih? Kalau mungkin kan Opi atau calon tradersnya masih bingung nih ya, Iya. bahasa-bahasa kayak gitu ya. Iya. Contoh, kita bikin planning, kita ambil satu contoh market ya, planning market gold contoh. Iya. Kita memplanningkan saat ini contoh harga di area 1800. Iya. Kita melihat planningnya ini gold mengarah naik. Nah, naiknya itu seberapa? Nah, kita bikin planning, oke, dari harga sekarang akan targetnya ke harga contoh 1850. Iya. Setelah 1850 dia akan turun lagi ke area contoh 1820. Nah, itu adalah sebuah planning atau analisa. Nah, maksudnya hit atau enggak dari analisa yang kita buat ini benar enggak?
dari 1.800 dia bener nggak naik ke 1.850. Kalau dia bener berarti kan planning kita hit. Oke. Gitu. Jadi ini ibaratnya menerawang, tapi menerawangnya juga berdasarkan pengetahuan ya. Ya, kita pakai berita, Iya. berdasarkan analisa berita, analisa market juga, teknikal, yaitu baca chart, seperti itu. Itu semua kita analisa. Luar biasa. Pantesan nih kalau wajahnya kayaknya kelihatan ngantuk nih. Kayaknya begadang nih ya buat market plan nih ya. Baik, Kak Bun. Kemudian tadi sempat juga bahas tentang fenomena ya. Iya. Nah, fenomena itu apakah berkaitan dengan fenomena alam juga, atau semuanya itu tergantung dari fenomena perekonomian dari suatu negara? Untuk fenomena itu semuanya berkaitan, mulai dari contoh bencana alam, Iya. terus kayak data-data, contoh kayak data inflasi, data laporan orang-orang pengangguran itu ada berapa sih, seberapa banyak di suatu negara. Terus untuk data lowongan pekerjaannya ini juga seberapa banyak, itu semuanya berpengaruh semua. Jadi Iya. untuk fundamental sendiri semuanya itu kalau ditanya berpengaruh atau enggak, berpengaruh. Tinggal nanti dilihat efeknya itu, pengaruhnya itu besar atau tidaknya itu. Wah, Gitu. jadi mau fenomena alam maupun fenomena manusianya pun juga semua Iya, berpengaruh ya. Betul, berpengaruh semua. Iya, karena ini juga sebenarnya bukan investasi sembarangan ya. Ini investasi yang benar-benar yang harus banyak perhitungan dan juga Betul. analisa tentunya. Nah, mungkin para traders nih ya yang udah join atau yang mungkin masih bingung nih mau trading di Inti Central Trade dan MAB. Nah, caranya kayak gimana? Boleh dong, Kak? Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, mungkin boleh promosi dikit dong. Oke, untuk promosi sih biasa kita pakainya Instagram pasti. Iya. Jadi di Instagram itu semuanya kita akan share, mulai dari mau kita bikin planning atau mau bikin acara, contoh kayak Zoom meeting, seminar, semuanya itu akan kita publish di Instagram. Iya. Terus untuk cara berjoinnya dengan Inti Central itu bagaimana? Udah otomatis harus menjadi salah satu nasabah atau member daripada Mahadana. Iya. Daftarnya cukup gampang, cukup yang pasti tuh punya KTP. Nah, itu penting ya. Ya, yang pasti punya KTP. Terus setelah KTP nanti isi biodata. Iya. Isi biodata, isi data di web juga. Setelah itu kita akan dikonfirmasi. Dapat konfirmasi via telepon oleh bagian wakil pialang dan bagian dealing. Jadi 2 kali konfirmasi. Konfirmasinya ini mencakup apa sih? Data yang kita kasih itu udah benar atau belum? Iya. Data yang diisi itu udah benar atau belum? Atau apakah sudah dijelaskan tentang bisnis investasi trading ini seperti apa? Semuanya akan dikonfirmasi. Setelah dapat konfirmasi, member nanti akan mendapatkan email. Iya. Email yang dimana itu adalah login dan password account pribadi milik member tersebut. Berarti orang lain nggak akan tahu Nggak ya? akan tahu, itu sifatnya rahasia. Iya. Kecuali kalau member tersebut kasih ke temennya, contoh. Wah, itu bakalan diambil tuh duitnya ya? Itu bakal diambil juga enggak. Enggak ya? Karena sistem WD-nya pun penarikannya Iya. itu kalau misalnya di beda nama, nggak sesuai dengan yang didaftarkan, nggak bakal diproses. Berarti screeningnya tuh ketat banget ya? Ketat banget. Nah, terus setelah dapat email dan password, nanti langsung otomatis akan di-invite ke komunitas kita. Kita akan edukasi mulai dari basic, dari nol banget. Iya. Caranya bertrading itu gimana, caranya buy dan sell itu gimana. Terus ada istilah stop loss dan take profit itu Iya. apa, itu semuanya diajarkan semua. Luar Sampai biasa. nanti expert. Nah, ini juga nih sebenarnya penting juga bagi calon traders ya, bahwa masuk ke suatu komunitas atau sebuah perusahaan trading itu juga harus ngelihat sistem screeningnya ya, kayak. Iya. Karena kalau screeningnya hanya biasa-biasa aja, jadi tanda tanya gitu ya. Nih apakah emang bodong atau gimana gitu. Betul. Nah, tapi karena bisa masuk ke MAB dan juga masuk ke komunitas trading Inti Central Trade itu berlapis-lapis gitu. Jadi udah pasti aman dong ya. Istilahnya kalau kita main game itu defense-nya itu banyak sekali. Nah, bener banget. Defendernya tuh banyak. Iya. Gitu. Nah, sering main Mobile Legends nih kayaknya ya. Lumayan. Baik, traders, kita masih banyak lagi nih pembahasan dengan Kak Bun atau Kobun. Mungkin sekarang dari apa penjelasan dari
Kak Bun ya terkait dengan inti central thread yang juga udah ada di MAB 21 dan Aktiva tentunya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar, sebenarnya seberapa penting sih ada komunitas yang bernama inti central thread itu? Oke, seberapa penting komunitas itu sebenarnya nggak cuma inti central thread aja, Iya. tapi semua komunitas trading di sini itu sebenarnya itu penting. Iya. Pentingnya dalam hal apa? Salah satu job desk daripada komunitas itu kan mengedukasi, mengajarkan kepada para traders yang masih awam, apalagi itu gimana sih caranya bertrading yang baik dan benar, Iya. supaya mereka itu bisa juga merasakan profitnya, bukan merasakan lossnya aja, seperti itu. Nah, kalau ditanya komunitas ini penting atau enggak, sangat penting. Penting ya. Karena bisa gampangannya gini, Opi belajar sejarah, terus sebenarnya cari di Google pasti ada kan. Iya, pasti. Kita Di bawah mau Google ya. Nah, kita mau cari apapun di Google tuh pasti ada, benar ya. Benar. Tapi kalau kita hanya baca di Google dan saat kita baca kita nggak ngerti, kita mau nanya sama siapa? Benar. Benar ya. Yang Iya. masa kita mau nanya sama contoh handphone kan nggak mungkin. Iya. Mau Benda tanya mati juga itu. benda mati kan. Iya. Nggak. Istilahnya itu kita belajarnya satu arah. Sedangkan di komunitas ini, kalaupun sedang belajar dan nggak ngerti, pasti akan ada yang jawab, yaitu ya analis-analisnya ini. Iya. Apapun pertanyaannya pasti akan kita bantu jawab. Istilahnya dua arah, lebih enak. Betul. Nah, penting nggak? Sangat penting. Gitu. Benar banget. Dari penjelasan Kak Bun itu aja benar-benar emang penting sih komunitas inti central thread ini ada Iya. untuk membantu para traders yang bergabung dengan MAB 21 dan juga kan nanti dengan MAB Aktiva ya. Nah, sebetulnya yang mungkin traders juga bakalan paham nih karena Iya. fenomena sekarang kan mungkin ada banyak hal yang kayak segala hal itu sebagian udah dijalankan oleh robot ya. Tapi namanya kalau sistem kayak gini, ya komunikasi antar manusia tuh harus tetap ada. Betul. Setuju nggak, Kak? Betul. Iya, jadi mau secanggih apapun elektronik yang kita pakai, ya hubungan komunikasi dengan manusia juga harus tetap ada. Iya, betul. Oke, baik Kak Bun. Nah, karena inti central thread itu penting di sebagai bagian dari Mahadana Asta Berjangka 21 dan Aktiva ya tentunya. Cara kerja. Nah, dan cara komunikasi dalam komunitas itu seperti apa kan? MAB 21 aja udah di 250-an ya. Kemudian pasti profesional analisnya kan nggak sebanyak itu. Iya. Nah, untuk pembagian cara kerja dan cara berkomunikasi itu kan hal yang penting. Nah, itu seperti apa pembagiannya? Oke, untuk cara kerjanya itu yang pasti yang seperti yang di episode sebelumnya kita bahas. Iya. Cara kerja kita itu yang pertama kita pasti menjadi seorang personal assistant. Lalu setiap harinya kita akan selalu update news. Jam berapapun berita itu keluar kita akan selalu share. Lalu yang ketiga itu market review. Market review itu udah pasti kita kasih, kita bantu supaya nasabah itu nggak perlu susah-susah untuk mereview market. Iya. Seperti itu. Yang keempat itu kita memberikan fasilitas free signal. Sinyal trading. Oke. Jadi kapan boleh buy, kapan boleh sell, dan itu sifatnya bonus, boleh diikutin boleh enggak. Dan yang terakhir itu udah pasti free trial. Free trial dalam artian kita akan kasih free membership 1 bulan, nggak perlu bayar, supaya bisa tahu komunitas kita ini bagus atau enggak. Itu yang job desk-nya kita. Iya. Lalu cara kerja yang lainnya, cara mengkomunikasikan dengan nasabah itu seperti apa? Yang pasti kita punya grup di Telegram. Nanti member-member akan di-invite ke komunitas kita di Telegram. Sifatnya channel. Jadi semua yang kita akan share itu semuanya di grup itu. Dari mulai berita, market review, market planning, apapun itu sinyal. Jadi satu platform aja ya. Ya, kita pakainya Telegram di situ. Terus untuk bagi nasabah yang mau belajar gimana, bisa langsung kontak ke marketing masing-masing. Iya. Jadi untuk bergabung di Inti kan pasti bisa via marketing juga, marketing daripada Mahadana. Iya. Nanti bisa janjian, bilang ke marketingnya, saya mau belajar nih dengan analisnya. Nanti akan dibikinin jadwal kapan bisanya,
Saat jadwal itu udah ya kita ketemu, kita ngobrol. Iya, betul. Atau misalnya memang berhalangan pun kita bisa via Zoom meeting, bisa via telepon juga, Iya. atau mau by chat pun juga bisa. Seperti itu. Wah. Jadi ini ibaratnya profesional analisnya ini siap di booking kapan aja ya. Tapi ya bookingnya yang positif ya. Betul. Jadi siap sedia selama dibutuhkan oleh para traders yang ada di komunitas Inti Betul, Central betul. Trade. Luar biasa. Nah, perbincangannya nih makin menarik banget nih ya Kak Bun ya. Nanti kan kita ketemu lagi nih di segmen kedua. Iya. Jadi jangan bosan-bosan nih. Iya. Oke, kita tahan dulu obrolan terkait dengan sepak terjang dari Inti Central Trade dan apa aja yang diberikan untuk para traders. Iya. Dan untuk para traders jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Terus pantengin podcast Ngoding Ngobrolin Trading tentunya dengan Pak Lim Bunyong. Kita kembali sesaat lagi. Oke traders, masih bareng gue Opi Hortela dan tentunya founder dari Inti Central Trade dan juga profesional analis Pak Lim Bunyong atau Kak Bun. Nah, kita masih akan bahas nih Kak ya. Iya. Tadi di segmen yang pertama itu keren nih penjelasan dari Kak Bun terkait dengan sepak terjang dari Inti Central Trade dan juga seberapa penting Inti Central Trade itu ada di MAB 21 dan juga MAB Aktiva. Aktiva. Nah, sekarang mungkin kita kalau ngomongin soal para traders atau calon traders nih ya. Nah, sebetulnya yang paling utama kan bagaimana meyakinkan seorang calon traders untuk bisa berani berinvestasi dan join dengan MAB maupun Inti Central Trade. Nah, untuk Kak Bun sendiri sebagai profesional analis gimana nih? Cara untuk meyakinkan traders untuk bergabung. Oke, untuk cara meyakinkan tuh yang pertama pasti kita harus buka pikirannya dulu Iya. tentang bisnis trading ini seperti apa. Karena bisnis trading yang zaman dulu dengan sekarang itu sangat berbeda sekali. Iya. Dan banyak sisi plus dan minusnya itu yang harus kita sampaikan ke nasabah atau para calon tradersnya kita Iya. ini. Dari sana mulailah misalnya mereka memang udah terbuka, oke, trading itu seperti apa sih? Nah, kita mulai jelaskan trading itu seperti ini, cara kerjanya bakal seperti ini. Setelah itu semua udah oke, biasanya kita itu meyakinkannya menggunakan market plan, Oke. planningnya kita. Karena bagi saya itu trading itu sebuah bisnis. Kalau kita menjalankan sebuah bisnis tapi kita nggak punya planningnya, planning bisnisnya seperti apa, itu menurut saya agak susah untuk berjalan dengan baik. Iya. Nah, otomatis kita harus kasih dia market plan-nya ini seperti apa. Dengan contoh investasi yang akan didepositkan sekian. Iya. Nah, dari dana yang didepositkan ini planningnya seperti ini. Ada risk management, ada money management, ada lot management, semuanya itu akan kita berikan ke dia. Iya. Kenapa sih 3 hal ini penting? Risk management, money management, dan lot management ini? Karena setiap deposit yang diberikan calon traders kan nggak semuanya sama. Ada yang sama, ada yang berbeda pasti. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan otomatis cara kerjanya, cara bertradingnya pun juga pasti berbeda. Betul. Seperti itu. Makanya di awal kita akan selalu bahas tentang risk management. Yang paling digarisbawahi itu adalah risk management. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu berpikirnya pasti profit. Tapi mereka nggak Iya. pernah memperhitungkan gimana kalau ternyata kejadiannya itu nggak profit. Nah, itu yang penting. Itu. Iya. Akhirnya karena nggak dijelasin tentang risknya ini, itu membuat istilahnya itu trauma trading. Yang mereka taunya profit ternyata setelah dia udah terjun langsung, Iya. ternyata nggak sesuai, kan akhirnya jadi trauma. Betul. Dan akhirnya pandangan tentang trading ini jadi buruk. Bener ya? Makanya kenapa di awal itu semuanya harus disampaikan.
Dari market plan, risk management, money management, load management itu semuanya harus dijelaskan. Setelah dari sana kita akan meyakinkannya, step ketiganya itu kita memperlihatkan result kita. Result dalam artian kita kan ada bonus sinyal. Iya. Bonus sinyal kapan buy kapan sell, itu kita kasih resultnya setiap bulannya tuh kita dari sinyal yang kita keluarkan tuh hasilnya seberapa sih. Iya. Itu otomatis kalau misalnya setiap kita mengeluarkan sinyal, otomatis itu harus benar-benar analisa yang tepat. Kalau enggak otomatis ya resultnya kita juga jelek. Iya, Itu yang pertama. betul. Yang kedua, saat kita mengeluarkan sinyal pun kita juga istilahnya tuh kita mencet di akun kita, di akun real, dan itu uang asli. Kalau kita asal-asalan ngeluarin sinyal, minusnya double nggak? Nah, itu Benar kan? bikin Dari- trauma ya. Ya, dari sisi nasabah minus, Iya. dari akun pribadi kita pun juga minus, Iya. gitu. Istilahnya ya kita nggak mungkin dong kita bakar duit sampai segitunya, Iya. ya kan? Kita juga ngeluarin sinyal nggak mungkin yang asal-asalan, karena ya akun kita juga gimana kalau kita asal-asalan, kayak gitu. Emang ini penting banget ya untuk Iya. meyakinkan calon traders. Tapi mungkin dari sekian banyak ya, mungkin calon traders atau traders yang ingin join. Nah, pertanyaan umum tuh para traders ke seorang Kak Abun sebagai seorang profesional analis tuh apa sih pertanyaan umum mereka? Pertanyaan umum tuh biasanya ya, yang paling sering diketemuin ya, itu sebulan bisa profit berapa? Waduh. Pasti profit nggak? Gitu. Iya. Itu paling sering diketemuin. Iya, Padahal kan di bisnis, namanya bisnis kan nggak ada yang pasti, betul. benar ya? Pasti contoh, bulan ini kita dapat sekian persen, belum tentu bulan depan kita juga bisa dapat sekian persen, bahkan kadang juga bisa lebih sebenarnya. Tapi Iya. kan nggak menutup kemungkinan di bawah yang sebelumnya, seperti itu. Iya. Jadi nggak ada yang pasti, gitu. Kemudian jawaban yang pas untuk meyakinkan mereka itu apa? Karena kan mungkin kalau sebagian orang ya pemahamannya bahwa bisnis itu ya profit bikin kaya ya. Iya. Nah, kalau seandainya mereka pertanyaannya seperti itu, bagaimana untuk memberikan jawaban memberikan jawaban yang paling bagus untuk mereka yakin untuk bisa join ke trading? Kalau ditanya bisnis ini pasti contoh pasti profit ya, kita bisa bilang kan namanya bisnis ya nggak ada yang profit. Kita ambil contoh, kita buka sebuah restoran aja, Iya. ya kan? Kalau misalnya apakah setiap hari itu pasti akan selalu banyak pelanggan? Kan belum tentu juga. Kalaupun kita sudah persiapkan semuanya dengan baik dan ternyata restoran kita itu nggak laku, Iya. pasti banyak yang bakal kebuang. Yang pertama, modal kita. Iya. Bener ya, kita kan buka restoran kan nggak kecil juga. Iya. Kita butuh sewa gedung, kita butuh beli peralatan, perlengkapan, Betul. bahan baku. Kalaupun nggak ada pelanggan, otomatis bahan baku ini bisa rusak, bisa ada ancaman dimakan tikus. Iya. Benar kan? Nah, berarti di trading pun juga sama. Di trading pun juga sebenarnya juga ada lossnya. Nggak melulu pasti profit enggak. Tapi balik lagi gimana cara kita itu memperkecil persentase daripada lossnya itu. Gitu. Iya. Jadi benar-benar harus memberikan pengetahuan, walaupun sebenarnya ya semua orang tuh kayaknya nggak mungkin ya kalau seandainya profit terus mau. Nah, karena mungkin bagi sebagian orang di luar sana kalau ketemu sama sebuah bisnis trading yang mohon maaf nih bodong ya, atau cuman ingin menipu calon klien atau calon nasabah, pasti ya udah janji manis ya. Dikasih Ya bakalan, iming-iming. iya, profit terus, pasti nanti kaya kalau trading. Tapi ya lagi-lagi karena ini Inti Sentrata dan MAB21 serta MAB Aktiva benar-benar sebuah perusahaan pialang yang benar dan terpercaya, jadi ya kita real aja kan ya, Iya, bahwa betul. fenomena itu nggak akan profit terus, bakalan ada loss juga. Iya. Nah, tapi dari sekian pertanyaan itu, apakah mereka tertarik untuk join atau Pasti ada yang tertarik, ada yang enggak. ya. Kan balik lagi ke masing-masing orangnya juga.
Kan Iya. nggak mungkin kita sekali kita menjelaskan ke calon nasabah mereka langsung nangkep, atau persepsi orang kan berbeda. Iya. Jadi betul. pasti ya jawabannya juga bervariasi. Ada yang oke, saya langsung, kalau ntar dulu deh, saya mikir-mikir dulu, enggak deh. Itu banyak sekali, bervariasi. Jadi emang variasi ini nih sebagai seorang profesional analis juga harus menyiapkan bukti yang real Iya. dan juga yaitu jawaban-jawaban yang bisa meyakinkan juga. Nah, kita mungkin sekarang masuk lagi ke sebelum kita bahas tentang fenomena trading nih. Nah, Kak Bon, Opi ingin tanya terkait dengan segmentasi nih. Nah, mungkin kalau orang trading itu biasanya dulu kan yang uangnya banyak atau yang keluarganya pengusaha kaya raya. Nah, yang bergabung dengan komunitas inti Central Trade itu kalau dibagi ya, ada berapa macam segmen sih yang bergabung dengan komunitas? Apakah semuanya orang kaya atau anak muda kayak Opi juga ada? Kalau segmentasinya tuh bervariasi, beragam. Jadi nggak Iya. melulu semuanya tuh orang kaya. Namanya trading itu kan bisa dilakukan oleh semua kalangan, nggak melihat latar belakang. Iya. Otomatis yang bergabung dengan kita pun juga bervariasi latar belakangnya. Iya. Ada yang pengusaha, ada yang wirausaha, buka toko, buka restoran, Iya. atau online shop, itu semua bervariasi, banyak sekali. Jadi banyak ya. Iya. Tapi kalau mungkin sekarang kan Indonesia tuh kan bonus demografinya anak muda Iya. lebih banyak daripada usia di atas 40-an lah Iya, ya. iya. Nah, apakah di komunitas trading inti Central Trade ini banyak anak muda juga yang join sebagai nasabah? Anak muda banyak. Rata-rata itu di range sekitar 20 sampai 40, 50. Berarti 20-an juga ada ya? Ada banyak sekali, bahkan di bawah 20 pun juga ada. Kok kunci mereka berani untuk join itu apa? Yang pasti kita jelaskan dulu seperti yang tadi dijelasin, Iya. tentang masalah basic yang perlu diketahui tentang trading. Iya. Bahwa trading itu nggak melulu pasti profit. Lalu kita ajarkan juga cara manage uang mereka itu seperti apa di bisnis trading ini. Iya. Lalu kita ajarkan juga untuk memperkecil risk untuk bertrading. Iya. Dengan mereka paham itu aja, sebenarnya itu sudah jadi satu modal buat mulai bisnis trading sih. Luar Gitu. biasa. Jadi mau dia masih anak SMA juga kalau dia udah paham tentang bisnis trading dan Iya. juga mau untuk join, ya Iya. pasti bisa ya. Bisa. Jadi nggak harus tunggu kaya dulu. Tapi kalau seandainya ada pemasukan yang bisa diinvestasikan di bisnis trading ini, itu luar biasa. Betul. Oke Kak Bun, gak terasa kita udah di penghujung Iya. acara podcast ya. Iya. Tadi seru banget perbincangan terkait dengan inti Central Trade dan juga apa aja yang untuk meyakinkan calon traders tuh seperti apa. Dan juga selamat inti Central Trade udah menambah satu cabang lagi ya. Iya. Yaitu MAB Aktiva. Mudah-mudahan dengan kerjasama inti Central Trade dan juga MAB 21 dan MAB Aktiva tahun 2022 nih makin banyak nasabah yang Amin. join. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Mudah-mudahan menjadi berkat juga. Iya. Dan para traders, gue Opi Ohorela dan juga Pak Limbunyong atau Kak Bun pamit undur diri. Terus pantengin podcast Ngoding, ngobrolin trading yang membahas seputar dengan dunia trading. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.